Good afternoon, professors and colleagues and teachers, Dr. Nuti, Dr. Endang, Dr. Dama, Prof. Zainul, and also Dr. Soma. I would also try to present my presentation in Indonesia, in Bahasa. Jadi pembahasan kali ini izinkan saya membahas sedikit topik mengenai OSA dan kaitannya dengan rhinosinusitis kronik. Seperti tadi mungkin kita sudah mendengar banyak sekali penjelasan tentang rhinosinusitis kronik, kemudian rinitis alergi, kemudian apa sih sebenarnya hubungan rhinosinusitis dengan obstructive sleep apnea. Pertama-tama mungkin ada beberapa kata kunci yang harus kita pahami. Yang pertama adalah tidur. Definisi tidur sendiri sebenarnya adalah di mana kita tahu terdapat perubahan atau penurunan kesadaran, physical activity, dan kemudian secara mental dan otonom juga menurun aktivitasnya pada saat kita tidur. Kemudian yang dinamakan dengan obstructive sleep disorder breathing itu sebenarnya adalah merupakan sindrom adanya disfungsi dari upper airway, dan ini merupakan suatu spektrum. Jadi tidak hanya OSA sebenarnya, sindrom obstructive sleep disorder breathing ini mulai dari yang paling ringan, ya, di mana terjadinya habitual snoring, mungkin seminggu hanya 3 kali dia snoring pasiennya, atau kemudian ada upper airway resistance syndrome, kemudian menjadi OSA ringan, sedang, dan jatuh kepada kondisi OSA berat. Dan kata kunci yang ketiga adalah hidung tersumbat. Hidung tersumbat yang terjadi di hidung bisa disebabkan karena adanya inflamatori atau kondisi-kondisi inflamasi kronis seperti pada rhinosinusitis kronik atau mungkin rinitis kronik, baik yang alergi ataupun yang non-alergi. Dan kemudian hidung tersumbat yang terjadi yang kedua adalah mungkin adanya abnormalitas dari struktur, misalnya ada kelainan atau variasi dari anatomi. Nah, dari ketiga kata kunci tersebut, apa sebenarnya yang menghubungkan atau benang merahnya dari hidung tersumbat dengan obstructive sleep disorder breathing tersebut? Jadi ada beberapa literatur yang banyak sekali sebenarnya dari tahun 1999 sampai 2023 mencoba meneliti mengenai hubungan dari sleep disorder breathing atau misalnya OSA dengan rhinosinusitis kronis. Pada tahun 1999 banyak sekali pasien-pasien OSA yang juga memiliki gejala-gejala nasofaring, misalnya seperti postnasal drip atau mungkin merasa nyeri pada daerah nasofaringnya. Kemudian di tahun 2001 juga terdapat penelitian bahwa pasien-pasien dengan OSA banyak juga yang mengalami asma atau kronik bronkitis serta rinitis. Dan kemudian di tahun 2004 juga banyak sekali pasien-pasien rinitis alergi yang ternyata 11%-nya memiliki OSA. Kemudian di 2011 juga terdapat penelitian yang dilakukan kemudian memaparkan sebenarnya patofisiologi apa yang terjadi. Patofisiologi yang terjadi sebenarnya dikaitkan dengan hidung tersumbat tersebut serta adanya inflamasi kronis pada upper airway. 4 patofisiologi yang sering kali dibahas, mungkin para dokter dan sejawat semua juga sudah sering mendengar tentang 4 patofisiologi ini. Yang pertama adalah Starling Register Model, di mana kita tahu saluran nafas kita terdiri dari saluran yang rigid yaitu hidung, kemudian di bawahnya adalah saluran yang kolaps. Dan apabila resistensi pada daerah hidung meningkat, maka akan memberikan tekanan negatif pada daerah yang kolaps tersebut sehingga menjadi lebih sempit pada bagian bawahnya atau pada daerah laring atau faring. Kemudian patofisiologi yang kedua adalah unstable oral breathing, di mana apabila terdapat sumbatan pada daerah hidung, resistensi meningkat, maka pada saat tidur pasien akan cenderung beradaptasi dengan membuka mulutnya atau biasa kita kenal dengan oral breathing. Dan oral breathing ini sebenarnya pada saat tidur resistensi airway lebih tinggi, kemudian diameter daerah orofaring juga akan lebih kecil karena kita tahu mandibulanya akan terdorong ke bagian posterior dan lidah juga akan jatuh ke bagian posterior sehingga aliran udara juga menjadi tidak stabil. Kemudian yang ketiga adalah nasal ventilatory reflex. Pada patofisiologi ketiga ini sangat menarik karena sampai saat ini sebenarnya masih dilakukan banyak penelitian tentang refleks nasal ventilatory reflex ini. Pernah dilakukan penelitian oleh bekerjasama dengan sejawat anestesi di suatu sentra, dan pada pasien-pasien ICU dilakukan penamponan pada hidung. Jadi nasal ventilatory reflexnya atau reseptor di daerah hidungnya dibuat baal dengan pemberian anestesi lokal, dan ternyata setelah dievaluasi lower airway, daerah struktur yang kolapsnya atau daerah laring-faringnya terjadi kolaps pada pasien-pasien tersebut. Sehingga
kita tahu mungkin memang ada peranannya yang memang bermakna dari peran nasal ventilatory reflex ini, baik mungkin dari jalur trigeminovagal reflex atau trigeminocardiac reflex. Kemudian peran yang keempat adalah nitric oxide, di mana kita tahu nitric oxide itu dikatakan paling banyak sebenarnya produksinya di daerah sinus maxilla, sehingga apabila terdapat resistensi di dalam hidung, aliran nitric oxide ke paru-paru juga akan terganggu. Kemudian ini ada satu penelitian lagi yang dilakukan di tahun 2023. Nah, penelitian ini menariknya menilai hubungan sebaliknya. Kalau tadi kita bicara tentang permasalahan di hidung menyebabkan OSA, kemudian pada penelitian ini mencoba melihat apakah pada pasien OSA itu akan memberikan faktor resiko pasien untuk beberapa tahun ke depannya mengalami rhinosinusitis kronik. Dan ternyata dari penelitian ini didapatkan hubungan yang bermakna. Jadi pada penelitian ini dilakukan kohort pada 2000 pasien, kemudian diikuti selama 5 tahun, dan terdapat 2,76% yang mengalami rhinosinusitis kronik, dan 6,59%-nya ternyata di 5 tahun kemudian memiliki rhinosinusitis kronik. Berikut adalah teori yang mencoba menjawab fenomena tersebut. Jadi pada pasien-pasien OSA itu terjadi chronic intermittent hypoxia karena terjadi desaturasi biasanya pada pasien-pasien OSA yang berulang, sehingga terjadinya intermittent hypoxia kronik pada OSA. Dan intermittent hypoxia kronik tersebut akan memicu pelepasan dari sitokin. Kemudian peran inflamasi di dalam saluran nafas atas juga akan terpengaruh ya, jadi terdapat inflamasi pada daerah otot-otot saluran nafas atas, kemudian pada lapisan mukosanya, sehingga pasien-pasien dengan OSA biasanya kita lihat mungkin saluran nafas di daerah bagian yang collapsible-nya itu jadi lebih edem atau bengkak karena terjadi inflamasi. Kemudian terdapat peningkatan juga produksi CRP, interleukin, dan TNF-alpha, dan itu membuat adanya endothelial dysfunction, dysregulasi metabolik, kemudian peningkatan aktivitas simpatis. Kemudian terjadi imbalance imun, dan migrasi dan aktivasi dari eosinofil dan neutrofil juga akan mengakibatkan pasien mengalami rhinosinusitis kronik, atau apabila pasien memang sudah mengalami rhinosinusitis kronik, gejala rhinosinusitis kroniknya menjadi tidak terkontrol atau lebih buruk. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai dokter THT? Tentunya kita harus terus melakukan penelitian ya terkait hal ini, karena hal ini memang belum benar-benar terjawab sepenuhnya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai kaitan antara gangguan tidur dengan inflamasi pada daerah hidung. Dan tentunya yang saat ini bisa kita lakukan adalah mengidentifikasi secara dini apakah pasien-pasien kita ini memiliki gangguan tidur. Identifikasi dini tentunya bisa kita lakukan dengan anamnesis lengkap. Jadi kita melakukan anamnesis lengkap tentang permasalahan hidungnya. Jadi mungkin apabila rekan sejawat di sini punya pasien-pasien yang mengalami gejala-gejala rhinosinusitis atau gejala-gejala alergi, bisa kita tanyakan tentang kualitas tidurnya. Kualitas tidurnya seperti apa? Apakah dia pada saat bangun tidur merasa lelah atau tidak? Kemudian apakah dia mengantuk misalnya selama during the day gitu ya. Jadi sehari-harinya apakah dia mengantuk, aktivitasnya terganggu atau tidak. Kemudian jangan lupa juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor resiko seperti obesitas, apakah memang terdapat kelainan dari struktur anatominya atau ada penyakit-penyakit komorbid. Kita tahu seperti gangguan jantung, diabetes mellitus juga erat sekali kaitannya dengan pasien-pasien OSA. Kemudian LPR dan rinitis alergi. Ada beberapa kuesioner yang kita sering kali gunakan di RSCM. Ini merupakan salah satu tools ya yang membuat kita lebih mudah sebenarnya untuk men-screening pasien-pasien gangguan tidur, terutama yang tahap-tahap awal. Dan scoring-scoringnya antara lain kita bisa pakai NoScore untuk menilai berat dan derajat hidung tersumbatnya, kemudian TNSS untuk melihat rinitis kronisnya, ESS untuk menilai derajat mengantuknya, untuk mengetahui apakah pada saat malam hari kualitas tidurnya baik atau tidak. Kemudian StopBank untuk menilai resiko OSA-nya. Berikut adalah gambaran kuesioner NoScore. Ini sudah kita translasikan ke dalam bahasa Indonesia, sudah dilakukan di RSCM, dan pada 5 pertanyaan ini sebenarnya kita juga bisa mengidentifikasi. Pertanyaan pertama misalnya hidung tersumbat, hilang timbul sesuai perubahan posisi kepala, cuaca atau suhu. Ini sebenarnya erat kaitannya dengan siklus nasal. Jadi pasien yang pertanyaan nomor 1-nya ini nilai scoringnya tinggi, mungkin memang ada
gangguan siklus nasal, sehingga ini kaitannya erat juga pada terjadinya inflamasi pada pasien tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, hidung tersumbat yang menetap. Biasanya ini lebih karena kelainan struktur ya untuk pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan pertama dan kedua itu sama-sama hidung tersumbat, tapi sebenarnya mengidentifikasi atau menganalisis penyebab hidung tersumbat yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah kesulitan bernafas melalui hidung. Kesulitan bernafas melalui hidung ini untuk menilai sebenarnya apakah pasien derajat gangguan tersumbatnya apakah sudah membuat dia tidak bisa bernafas melalui hidung dan mengganggu aktivitasnya. Kemudian kesulitan tidur tentunya pada akhirnya akan berujung kepada mouth breathing dan pasien jadi sulit tidur karena dia tidak bisa bernafas melalui hidung. Kemudian yang kelima adalah kesulitan mendapatkan cukup udara pada saat pasien sedang berolahraga atau melakukan pekerjaan berat atau misalnya beraktivitas. Ini bisa dikaitkan dengan adanya gangguan pada lower airway-nya juga. Jadi kita bisa menilai sebenarnya dari poin-poin pertanyaan dari dari no score ini sebenarnya apa yang terjadi pada pasien kita. Jadi kita tidak hanya menjumlahkan dari nilai no score ini dan mendapatkan derajat ringan, sedang, berat, tapi sebenarnya kuesioner ini memiliki makna yang lebih dalam lagi. Kita bisa menganalisa dari setiap pertanyaannya. Berikut adalah penelitian tentang pada saat kuesioner no score tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Dr. Windy Paramita. Ini adalah validity and reliability of nasal obstruction questionnaire in Indonesian, dan pada penelitian ini juga dinilai bahwa pertanyaan nomor 4 tersebut cukup bermakna, yaitu adanya gangguan tidur. Ini juga ada penelitian yang menyatakan bahwa no score-nya, kalau dari penelitian ini oleh ICI, dia menyatakan bahwa cut off no score lebih atau sama dengan 10 itu sebenarnya sudah beresiko pasien mengalami gangguan tidur. Bisa dilihat di sini. Apabila pasien mengalami no score lebih dari 10, tidak ada ngorok dan tidak ada septum deviasi, probability mengalami gangguan tidurnya sebesar 42%. Kemudian ini adalah komponen pertanyaan untuk Epworth Sleepiness Scale. Ya, kita bisa menanyakan sebenarnya derajat mengantuknya seperti apa. Dan apabila hasil dari ESS-nya itu 0 sampai 4 sebenarnya itu normal. Untuk lebih dari 5 itu adalah sleep disorder breathing. Kemudian apabila lebih dari 10 pasien mungkin beresiko mengalami OSA. Ini adalah questionnaire stop bank ya. Ini biasanya questionnaire stop bank ini biasanya seringkali digunakan juga oleh teman sejawat dari anestesiologi sebelum membius pasien. Biasanya mereka melihat dulu apakah pasien-pasien ini memiliki resiko OSA atau tidak sebagai resiko pembiusan. Nah, dari patofisiologi tersebut, kemudian dari scoring-scoring yang tadi sudah dijabarkan, sebenarnya ada pasien yang sering datang ke poli THT, itu ada yang datang dengan nasal problem tentunya ya. Ada yang dengan hidung tersumbat, nasal discharge, sakit kepala, gangguan tidur, atau mungkin gejala-gejala rinitis alergi. Dan apabila kita mendapatkan pasien dengan gejala-gejala tersebut, tentunya kita akan melihat apakah gejala-gejala tersebut berhubungan dengan suatu proses inflamasi kronik, yaitu berhubungan dengan rinitis alergi atau rhinosinusitis kronik, atau hanya ada kelainan struktur saja. Dan apabila kita sudah mengidentifikasi dari pemeriksaan fisik dan dari anamnesa, kita harus juga mengevaluasi sleep disorder breathing dari pasien tersebut. Kemudian yang kedua, pasien datang biasanya ke poli kita juga dengan keluhan sakit kepala. Sakit kepala ini juga seringkali dihubungkan dengan gangguan OSA. Karakteristiknya biasanya pasien bangun tidur itu nyeri kepala selama 4 jam. Dan kemudian setelah 4 jam nyeri kepalanya hilang. Itu berdasarkan klasifikasi nyeri kepala dari Departemen Neurologi, itu erat sekali kaitannya dengan OSA apabila karakteristik nyeri kepalanya adalah seperti itu. Kemudian apabila pada pemeriksaan nasoendoskopinya didapatkan adanya inflamasi, ada kontak mukosa, maka sebenarnya probability hubungan kronik inflamasi dengan gangguan tidurnya cukup kuat. Kemudian pasien yang kedua, apabila pasien datang dengan keluhan mengantuk selama dia sehari-harinya, kemudian tidak bisa konsentrasi, terutama apabila pelajar atau pekerja, kualitas hidupnya juga terganggu, itu kita juga harus gali lebih dalam lagi, apakah ini ada gangguan pada hidungnya, bagaimana kondisi hidungnya, apakah terdapat inflamasi kronis atau tidak. Atau terkadang pasien datang dengan gangguan tidurnya berupa insomnia. Nah, pasien-pasien dengan insomnia ini datang dengan keluhan bisa sakit kepala, bisa dengan
tidak bisa tidur, atau insomnia ini bukan hanya tidak bisa tidur, bisa juga pasien bisa menginisiasi tidur, namun inisiasi tidurnya lebih dari 30 menit. Jadi pasien sudah naik ke tempat tidur, tapi selama 30 menit di tempat tidur pasien tidak bisa tidur. Itu merupakan salah satu kriteria insomnia juga. Yang kedua adalah pasien bisa tidur, tapi tidurnya seringkali terbangun dan sulit untuk kembali tidur. Itu juga merupakan kriteria dari insomnia. Jadi gejala-gejala tersebut dan fatigue itu merupakan gejala-gejala gangguan tidur yang harus kita identifikasi atau gali lebih dalam lagi dari pasien-pasien kita. Kemudian kita cari tahu apakah ada kondisi atau gangguan pada daerah hidungnya yang menyebabkan gangguan tidurnya tersebut. Kemudian kita evaluasi secara menyeluruh tentunya yang harus dilakukan. Sebagai rinologi terutama kita bisa melakukan nasoendoskopi, melihat kondisi hidungnya, mengidentifikasi kelainan inflamasi yang terjadi, apakah suatu rhinosinusitis kronik atau suatu rinitis alergi dengan pemeriksaan-pemeriksaan lengkap yang tadi juga sudah dijabarkan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Kemudian mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan DISE juga, Drugs Induced Sleep Endoscopy, polisomnografi, kemudian CT scan untuk menilai variasi anatomi dari pasien-pasien tersebut. Untuk DISE dan polisomnografi mungkin nanti pada hari Minggu akan dijabarkan lebih lanjut oleh Dr. Elvi Zulka. Baik, mungkin sekian presentasi saya. Intinya adalah pesan yang mau disampaikan dari presentasi ini, kita early identification of sleep disorder breathing for better outcome. Jadi identifikasi dini untuk kelainan tidur sangat penting untuk kita lakukan untuk memperbaiki kualitas hidup dari pasien. Terima kasih Dr. Niken, Dr. Vicky.